Dunia modern sering terkejut menyaksikan kebangkitan Cina, tapi sedikit yang menyadari bahwa negeri ini telah berdiri selama lebih dari 5 milenium. Benar, Anda tidak salah dengar, 5 milenium atau 5.000 tahun. Jadi, di balik tembok besar dan pegunungan luas, tersimpan kisah ribuan tahun perjuangan, filsafat, perang, dan kebudayaan yang membentuk wajah Asia Timur dan dunia. Ini adalah kisah Tiongkok, negeri para kaisar, tempat lahirnya Konfusianisme, rumah bagi 1,4 miliar jiwa hari ini. Halo basis, kita mulai sejarah Cina jauh sebelum tinta di atas kertas. Ia hidup dalam legenda Kaisar Kuning, Huangdi, tokoh mitologis yang dianggap sebagai leluhur bangsa Han. Dikatakan bahwa Huangdi mengajari rakyat bertani, membuat kompas, dan menciptakan sistem pengobatan dasar. Sekitar 5.000 tahun lalu, peradaban awal berkembang di sepanjang Sungai Kuning atau yang biasa disebut Huanghe. Lalu, budaya Yang Shao sekitar 5.000 sampai 3.000 sebelum Masehi dan Longshan 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi meninggalkan jejak berupa tembikar, alat batu, dan struktur masyarakat klan. Masyarakat dipercaya kepada Tian, atau Tian ini biasa disebut dengan kepercayaan mereka adalah langit sebagai kekuatan moral dan spiritual tertinggi, dan konsep ini kelak menjadi inti dari mandat langit dalam pemerintahan kekaisaran. Dinasti Xia pada tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi, menurut catatan sejarah Agung Sima Xian, adalah dinasti pertama meski bukti arkeologisnya masih samar. Lalu dinasti Shang pada tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi meninggalkan jejak nyata, yaitu tulang orakel dengan tulisan awal sistem kasta pengorbanan manusia. Lalu datang dinasti Zhou pada tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi yang memperkenalkan mandat langit, yaitu sebuah keyakinan bahwa kekuasaan kaisar berasal dari langit dan bisa dicabut jika ia lalim. Zhou juga masa kelahiran 100 aliran pemikiran, diantaranya Konfusius dan Laozi lahir. Tapi negara mulai terpecah, zaman musim semi dan gugur, dan negara-negara berperang menjadi periode konflik brutal. Dari negara Xin muncul sosok Xin Huangdi, kaisar pertama seluruh Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi, dan ia menyatukan aksara, sistem pengukuran, dan membangun jalan, dan ia juga memulai pembangunan tembok besar. Tapi pemerintahan otoriter, buku-buku dibakar, cendekiawan dibunuh, dan rakyat diperbudak untuk proyek yang besar. Ia dimakamkan dengan pasukan 8.000 patung terakota yang masih berdiri hari ini. Setelah Xin runtuh, Liu Bang
mendirikan dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Han menjadi simbol kejayaan Cina. Perdagangan internasional dengan Romawi dibuka lewat jalur sutra. Penemuan penting diantaranya kertas, seismograf, dan sistem ujian negara untuk birokrat. Konfusianisme dijadikan dasar negara. Masyarakat berkembang pesat, namun ada minusnya, yaitu korupsi, kelaparan, dan pemberontakan petani, yaitu pemberontakan Serban Kuning, melemahkan dinasti ini. Setelah Han runtuh, Cina terpecah jadi 3 kerajaan, yaitu Wei, Shu, dan Wu. Periode ini diromantisasi dalam novel Romance of the Three Kingdom. Tokoh legendarisnya ada beberapa, diantaranya Liu Bei, Cao Cao, Zhuge Liang, dan Sun Quan. Penuh intrik, perang, dan pengkhianatan, tetapi juga kepahlawanan dan kecerdikan luar biasa. Akhirnya, dinasti Jin mempersatukan kembali Cina sementara waktu. Dinasti Sui pada tahun 581 sampai 618. Singkat tapi penting, yaitu pembangunan kanal besar menghubungkan antara utara dan selatan, lalu digantikan dinasti Tang pada 618 sampai 907 Masehi, masa keemasan seni, sastra, dan perdagangan. Setelah masa kekacauan dan perang saudara, dinasti Tang muncul membawa stabilitas dan kemakmuran. Di antaranya, Kaisar Taozong dan Huangzong memimpin masa damai, memperluas wilayah dari Korea hingga Asia Tengah. Budaya mekar, musik, tari, dan puisi mencapai puncaknya. Penyair legendaris Li Bai dan Du Fu menciptakan karya yang masih dikagumi hingga saat ini. Lalu, kota Chang'an menjadi pusat dunia, kota kosmopolitan, multikultural, dan titik utama jalur sutra. Tapi di balik kejayaan muncul benih kehancuran, yaitu seperti biasa ada korupsi, kesenjangan sosial, dan akhirnya pemberontakan An Lushan yang melemahkan dinasti ini. Setelah masa 5 dinasti 10 negara, Song berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Tiongkok. Di bawah dinasti Song, ilmu pengetahuan berkembang pesat, muncul kompas magnetik, mencatat blok kayu, pencetakan logam, dan jam mekanik, dan penggunaan awal bubuk mesiu. Ekonomi tumbuh pesat berkat pajak yang sistematis dan produksi pertanian tinggi. Namun, Song terlalu fokus pada budaya dan lemah secara militer, sehingga pada akhirnya wilayah utara jatuh ke tangan Jin atau Joseon, dan akhirnya seluruh Cina direbut oleh bangsa Mongol. Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, mendirikan dinasti Yuan. Ia memindahkan ibu kota ke Dadu, sekarang yang dikenal sebagai Beijing, dan menyatukan Tiongkok di bawah kekuasaan Mongol. Yuan mempermudah hubungan dagang ke Eropa dan Asia Barat. Marco Polo, penjelajah Venesia, mengunjungi Cina dan menggambarkan dalam bukunya. Namun, diskriminasi terhadap etnis Han, pajak berat, dan konflik internal membuat rakyat memberontak. Akhirnya, Zhu Yuanzhang, seorang biksu miskin yang memimpin pemberontakan petani, menggulingkan Yuan dan mendirikan dinasti baru.
Dinasti Ming terkenal dengan pembangunan besar dan restorasi budayahan. Di masa ini, dibangun ulang tembok besar, didirikan kota terlarang Forbidden City, dan dikelola pemerintah dengan birokrasi Konfusian yang kuat. Di bawah Laksamana Cheng Ho, Cina mengirim armada besar ke Asia Tenggara, India, bahkan pantai Afrika Timur jauh sebelum Columbus. Tapi konservatisme elit menyebabkan eksplorasi maritim dihentikan. Cina menutup diri dari luar. Sementara itu, korupsi dan bencana alam melemahkan Ming. Bangsa Manchu dari utara melihat peluang untuk merebut kekuasaan. Bangsa Manchu menaklukkan Beijing dan mendirikan dinasti Qing yang memperluas wilayah Cina hingga Tibet, Mongolia, dan Taiwan. Di masa Kaisar Kangxi dan Qianlong, stabilitas dan kemakmuran relatif tercapai, tapi keangkuhan elit menyebabkan penolakan atas modernisasi. Perang Candu melawan Inggris pada tahun 1839 sampai 1842 menunjukkan kelemahan militer Qing. Cina kalah, harus menyerahkan Hong Kong dan membuka pelabuhan. Gelombang pemberontakan terjadi, termasuk pemberontakan Taifing yang menewaskan puluhan juta orang, dan pemberontakan Boxer. Setelah kegagalan reformasi, kekaisaran terakhir Cina runtuh. Tahun 1911, revolusi rakyat menggulingkan Qing. Sun Yat-sen, Bapak Revolusi, mendirikan Republik Cina, tapi masa depan tetap bergejolak. Setelah kematiannya, Chiang Kai-shek memimpin Partai Nasionalis atau KMT dan berkuasa. Di sisi lain, Mao Zedong dan Partai Komunis Cina tumbuh dari kalangan petani dan buruh. Jepang menyerang Cina pada 1937, memunculkan penderitaan luar biasa, yaitu pembantaian Nanjing. Setelah Jepang kalah, perang saudara berlanjut. Akhirnya, pada 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Chiang melarikan diri ke Taiwan. Lalu, Cina di bawah Mao Zedong mengalami eksperimen sosial yang ekstrim. Lompatan jauh ke depan pada 1958 sampai 1962 menyebabkan kelaparan besar dan revolusi kebudayaan pada tahun 1966 sampai 1976, menghancurkan jutaan nyawa dan warisan budaya. Setelah Mao wafat, Deng Xiaoping mengambil alih dan membuka ekonomi, menciptakan zona ekonomi khusus, menarik investor asing, dan melonggarkan sosialisme ketat. Reformasi ini memulai kebangkitan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia. Di era modern, di bawah Xi Jinping, Cina semakin menunjukkan ambisi global, teknologi tinggi, kekuatan militer, proyek Belt and Road, dan pengaruh geopolitik. Cina kini bukan hanya negara, tapi peradaban yang bangkit kembali di panggung dunia. Dari Sungai Kuning hingga gedung pencakar langit di Shanghai, dari tulang ramalan hingga kecerdasan buatan, perjalanan sejarah Cina adalah kisah luar biasa, ketekunan, budaya, dan kekuasaan. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru yang akan ditulis oleh generasi Cina berikutnya. Dan sampai jumpa di episode sejarah lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.